Ya, puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Pagi-pagi saya sudah dapat berkat dari anak saya tercinta. Dia datang, dia cium saya dan dia kasih saya Father's Day sebuah buku yang bagus. Ya. Dan saya juga berkata bahwa kita semuanya akan menjadi bapak karena bapak kita adalah bapak yang baik. Lepas daripada gender bahwa seorang bapak adalah laki-laki, tapi seorang figur bapak juga dibutuhkan. Nah, sayang sekali hari ini saya tidak mempersiapkan khotbah tentang figur bapak. Saya sekarang berkhotbah meneruskan khotbah saya yang minggu lalu belum selesai. Siapa masih ingat minggu lalu saya khotbah apa? Apa? Ular. Ular, singa, naga. Betul, itu cuma bagian 1% dari khotbah saya yang diingat itu. Judul khotbah saya minggu lalu adalah, tolong lihat. Aku lemah sekarang sekalipun sudah diurapi. Memang saya sudah membahas tentang bagaimana perkembangan iblis dulu di kitab Kejadian dibilang sebagai ular. Lalu di dalam 1 Petrus dikatakan seperti singa, tetapi di dalam kitab Wahyu digambarkan seperti naga. Nah, nanti kita akan bahas juga itu terakhir. Tapi sekarang saya akan lihat bahwa setiap kita yang sudah menjadi anak Tuhan, sudah diurapi oleh Tuhan dan punya kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Bahasa roh atau tidak berbahasa roh, saudara punya Roh Kudus di dalam diri kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, waktu kita sudah punya Roh Kudus, bukan berarti kita akan selalu on, bukan berarti kita akan selalu strong, bukan berarti kita akan selalu kuat dan tidak pernah menghadapi persoalan. Yes, kita akan menghadapi persoalan. Yes, kita akan menghadapi sesuatu yang membuat kita sepertinya digrogoti menjadi lemah. Itu sebabnya saya mau berkata dalam 2 seri ini, hey anak-anak yang saya kasihi, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, anak-anak yang diurapi oleh Tuhan, kalian dipanggil oleh Tuhan, diberikan visi, diberikan purpose, diberikan destiny. Tapi jangan lupa dalam proses menuju kehidupan purpose dan destiny Anda mungkin, bukan cuma mungkin, pasti satu kali akan menghadapi keadaan yang membuat Anda lelah dan lemah. Next slide, ayat yang kedua. Dari 3 terjemahan ini saya ambil ayatnya, satu dari terjemahan baru bahasa Indonesia yang berkata tetapi dari 2 Samuel pasal 3 ayat 39 berkata demikian. Tetapi aku sekarang masih lemah sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Yang bicara ini siapa? Daud. Siapa itu Daud? Orang yang diurapi Tuhan dan Tuhan pilih bakal menjadi raja. Dalam satu season keadaannya, dia sedang menghadapi persoalan dan dia sudah dikejar-kejar menjadi buronan oleh Raja Saul dan mau dibunuh dan dia ada di dalam perlalian. Lalu tiba-tiba dia mendapat satu angin segar. Panglima yang setia kepada Saul yang bernama Abner bin Ner itu datang menghampiri Daud dan berunding dengan Daud dan mereka sepakat bahwa Abner adalah jenderal tertinggi daripada Saul, mau membawa semua pasukannya mendukung Daud menjadi raja. Dan Daud sudah sepakat dengan Abner sehingga Daud berpikir bahwa inilah memang saatnya Tuhan akan membuat dia menjadi raja dengan kerjasama dengan Abner. Dan waktu mereka sudah sampai kepada agreement seperti itu, Abner pulang ke tempatnya asal. Di tengah jalan dia bertemu dengan panglima perangnya Daud yang bernama Joab. Nah, Joab ini punya masalah pribadi dengan Abner. Karena adik daripada Joab dibunuh oleh yang namanya Abner dalam sebuah peperangan. Nah, karena seperti ini kejadiannya, maka Joab sangat-sangat marah dan dendam kepada Abner. Lalu melihat Abner datang, Joab tidak terima dan Joab langsung bicara kepada Daud. Dia bicara, kenapa engkau Daud membiarkan Abner pergi dengan begitu saja? Bukankah Abner ini panglimanya Saul?
kita harus bunuh Abner. Daud bilang tidak, kita sudah berdamai dengan Abner dan Abner akan membantu kita. Nah, tanpa sepengetahuan Daud, Abner mengambil langkah dan membunuh Abner. Joab mengambil langkah dan membunuh Abner di perjalanan. Tanpa sepengetahuan Daud. Nah, pada waktu Daud tahu bahwa Abner dibunuh oleh Yoab, maka Daud marah, Daud sangat-sangat masgul, dan tetapi Daud tidak bisa buat apa-apa. Karena kalau dia marah dan menghukum Joab, maka dia akan kehilangan tangan kanan yang membela dia, yang setia dari masih nol. Dan Joab sendiri, satu keluarga menjadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada adiknya Joab juga menjadi panglimanya Daud dan lain sebagainya. Sehingga dalam keadaan kepepet seperti ini, Daud membuat statement, tetapi aku ini sekarang masih lemah, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Mari kita aplikasikan ke dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita sudah diurapi. Saya percaya semua yang di sini, saudara yang mendengar firman dari luar sana, dari komputer, dari iPad, dari iPhone, dari telepon, saudara kita yang sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah punya pengurapan. Sudah punya rencana Tuhan yang baik. Tetapi dalam satu masa kita diperhadapkan pada situasi yang urapan itu sepertinya tidak bekerja, bahkan sepertinya mempospon proses yang sedang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita harus menempuh jalur yang panjang, yang susah. Dan dikatakan di dalam terjemahan ESV di sini dikatakan, and I was gentle today, though an anointed king. Nah, saya nggak terlalu suka dengan terjemahan ESV ini. Gentle itu bukan weak, gentle itu lemah lembut. Sehingga saya ambil dari New King James Version, dikatakan bahwa, atau King James Version, and I am weak today, though anointed king. Ini yang menjadi judul khotbah saya 2 minggu berturut-turut ini. Jadi, it is possible when God's anointed you, but you are in a state of weakness. Yang mengerti katakan amin. Adalah sangat mungkin walaupun kita diurapi, walaupun kita dipilih, walaupun kita disertai Tuhan, kita bisa diperhadapkan kepada keadaan yang membuat kita menjadi sangat lemah. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan, sedang orang-orang itu yakni anak-anak Seruya, siapa mereka? Joab. Melebihi aku dalam kekerasan, saudara perhatikan. Daud pemimpin tertinggi, Joab itu anak buahnya. Walaupun Joab jago berperang dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan tertentu, seorang pemimpin tidak harus selalu bisa berbuat tegas atau keras kepada orang yang dipimpinnya. Are you with me? Para pemimpin yang ada di sini adalah satu kebohongan besar. Kalau engkau menjadi pemimpin, engkau akan selalu berada di tempat yang paling tinggi, engkau paling pandai, engkau paling hebat, engkau paling segalanya. It is very wrong. Pemimpin yang benar bukan berarti dia lebih segala-galanya dari orang yang dipimpin. Amin. Tetapi seorang pemimpin yang benar, dia mengerti bahwa dia punya kelemahan dan tidak bertindak untuk menutupi kelemahannya dengan action-action tertentu yang bisa membuat orang yang dipimpinnya justru menjadi offended. Kita harus berpikir bahwa kelemahan kita bisa ditutup atau di cover atau dibantu oleh orang yang ada di bawah kita. Salah satu contohnya, saya seorang pemimpin di sini, saya nggak bisa nyanyi. Bukan berarti kalau saya pemimpin saya harus bisa nyanyi, harus bisa main musik, harus bisa ini, harus bisa itu, semuanya enggak. Kalau saya nyanyi, kucing-kucing pada lari. Mereka pada tutup kuping, aduh pengang kuping gua katanya gitu loh. Tetapi kalau orang yang diurapi Tuhan lemah dalam hal-hal tertentu, mereka akan leading dalam hal-hal yang lain dan konsentrasilah di sana. Daud berkata seperti itu bahwa aku lemah meskipun aku sudah diurapi. Dan mereka
keturunan daripada anak-anak Seruya itu lebih keras dari aku. Kiranya Tuhan membalas kepada orang yang berbuat salah, yang berbuat jahat setimpal dengan perbuatannya. Nah, saya masuk sampai di sini berhenti. Sekarang saya masuk, kemarin minggu lalu saya sudah sampaikan, bukan cuma Daud, tetapi ada 2 contoh yang saya sampaikan. Masih ingat? Nabi Elia. Nabi Elia sangat diurapi dan membantai 400 Nabi Baal, 450 Nabi Asyitoret, total 850 Nabi dibunuh, mendarunkan api dari sorga, tetapi dengan ancaman seorang yang bernamanya Tante Isabel. Ya, dia lari pontang-panting masuk ke dalam sebuah gua dan minta mati. Itu weakness-nya daripada seorang yang hebat. Yang saya katakan minggu lalu adalah anti klimaks. Yang kedua, kita lihat contohnya orang yang juga dipandang sangat super hebat dalam perjanjian baru. Siapa dia? Rasul Paulus. Rasul Paulus punya satu kelemahan yang sampai hari ini kita semua tidak tahu. Penulis-penulis Alkitab atau penafsir-penafsir Alkitab berkata bahwa itu adalah duri dalam daging. Nah, kita nggak tahu, kita selidiki semuanya duri dalam daging itu apa. Ada yang bilang penyakit, ada yang bilang kecacatan, ada yang bilang orang-orang yang digojlok oleh setan yang menghancurkan pekerjaannya Paulus di mana-mana, whatever. Tetapi Paulus sudah berdoa sampai 3 kali minta kepada Tuhan untuk supaya penggojlok ini duri dalam daging yang Paulus juga bilang adalah utusan iblis ke dalam dirinya untuk dicabut dan dihilangkan. Lalu Tuhan menjawab apa? No, cukup kasih karuniaku bagimu. Saudara perhatikan, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, yang diurapi luar biasa, diberikan wahyu lebih daripada separuh perjanjian baru adalah pewahyuan dari Paulus, dan Tuhan izinkan utusan iblis menggojlok dia. Are you with me? Halo? Nah, kalau saudara mengerti sampai di sini, kita akan masuk lagi bahwa kalau gitu percuma dong diurapi. No. Pengurapan itu yang mensustain kita untuk kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan masuk selanjutnya. Setelah diurapi, mengalami kelemahan, baik secara fisik maupun secara mental, tetapi tidak secara spirit. Orang yang benar, spiritnya tetap menyala, mungkin mentalnya down, fisiknya down, tapi rohaninya tetap akan menyala. Kenapa? Karena rohaninya tidak ditouch oleh iblis. Spiritual kita tidak mungkin ditouch oleh devil. Devil akan touch kita punya mind, kita punya jiwa, soul, perasaan, pikiran, dan akan muncul di jiwa menjadi fatigue, menjadi lelah, menjadi nggak semangat, menjadi malas. Tetapi spirit kita tetap menyala. Dan inilah yang harus kita mengerti. Orang yang digojlok oleh setan dengan orang yang kalah oleh setan beda sekali. Orang yang kalah oleh setan mungkin spiritnya tertekan, menjadi letih, lesu, lelah. Tetapi orang yang orang yang berjalan dalam pengurapan tidak demikian. Nah, kita lihat sekarang salah satu contohnya. Loncat ke ayat ke-18. Slide 18. Saya bicara sekarang adalah kuasa pengurapan bekerja kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Seperti apa kerja dan kuasa pengurapan yang diberikan Tuhan kepada kita, orang-orang yang dikasihinya. Next slide, kita baca ayatnya. Yesaya 43 ayat 15-21. Ini baru khotbah saya yang sekarang. Yang tadi saya ngulang khotbah yang minggu lalu. Oke. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Dikatakan selanjutnya, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku,
serigala dan burung onta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kutebus bagiku akan memberikan kemasyuranku. Saudara perhatikan, Tuhan memanggil kita dari dunia. Tuhan mengurapi kita dengan kuasanya, dengan Roh Kudusnya. Dan Roh Kudusnya didepositokan, ditaruh di dalam diri kita. Kalau zaman perjanjian lama, Roh Kudus cuma hinggap di atas orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu nabi, raja, that's it. Enggak semua orang, bahkan enggak ada orang-orang lokal Israel yang diurapi Tuhan. Zaman perjanjian lama. Tapi sekarang zaman perjanjian baru, ntar kita lihat. Bahwa Roh Kudus turun dalam diri kita dan dwell in us. Dan tidak akan dicabut lagi. Kita bisa mendukakan roh, tetapi kita tidak bisa mengusir roh. Tangkap sampai sini? Oke. Jadi inilah yang dikatakan oleh Yesaya 43 ayat 15-21. Bahwa kepada orang yang Tuhan urapi, kepada orang yang Tuhan panggil, bahwa mereka tidak imun atau tidak kebal bahwa akan menghadapi satu fase melalui padang pasir. Mereka tidak imun, tidak kebal bahwa mereka akan diperhadapkan kepada tempat-tempat yang gersang, yang tidak ada air, yang sangat kita tidak inginkan. Tetapi yang Tuhan janjikan di sini, janganlah ingat-ingat yang dahulu dan janganlah perhatikan zaman purbakala. Kalau dulu saudara pernah kalah, kalau dulu saudara pernah salah, kalau dulu saudara pernah berbuat dosa, jangan ingat-ingat lagi. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Coba lihat saya sini sebentar. Mungkin kejadiannya sama, zaman dulu saudara pernah mengalami kesusahan, bisnis susah, persoalan banyak dan lain-lain sebagainya. Sekarang saudara mengalami yang sama. Dengar baik-baik saya. Persoalan yang saudara hadapi mungkin sama. Tapi sumbernya bisa berbeda. Yang mengerti katakan amin. Berbedanya di mana? Zaman dulu kita dihadapkan dengan persoalan karena adalah hasil daripada dosa kita. Tapi zaman sekarang kita diperhadapkan kepada hal yang sama. Bukan karena hasil dosa kita, tetapi ini adalah proses daripada orang yang diurapi, yang punya kuasa Tuhan melalui jalan kekeringan, melalui lembah-lembah, melalui keadaan gelap supaya apa? Supaya mereka mengalami kasih Tuhan yang lebih lagi. Are you with me? Ayat yang ke-20. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung onta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat-umat pilihanku. Saudara perhatikan, ayat 20 ini, binatang hutan akan memuliakan aku. Ini adalah gambaran, dengar perhatikan saya, anak-anak Tuhan yang saya kasihi, mujizat pertolongan belum tentu datang dari anak Tuhan. Mujizat pertolongan Tuhan. Ada orang kasih berkat, ada orang tolong saudara, ada orang bantu saudara. Itu bisa Tuhan gerakan binatang hutan, burung onta, atau orang-orang yang menurut ukuran dunia jahat, korupsi, penipu dan lain sebagainya. Mereka bisa digerakkan oleh Tuhan untuk menolong kita. Dan itulah salah satu tanda kenapa kita dibiarkan sampai kosong, sampai kering, sampai tandus, sampai gersang. Supaya Tuhan punya opportunity untuk menggerakkan orang datang dan membantu kita. Dan jangan cuma berpikir hanya pertolongan datang dari anak-anak Tuhan, belum tentu. Dan kalau saudara ditolong oleh orang dunia, saudara tolak, itu yang bodoh siapa? Are you with me? Umat yang telah kubentuk, umat yang Tuhan pilih, Tuhan akan beri dari sumber-sumber. Nah, pada waktu bangsa Israel mau keluar dari jajahan Mesir, dia disuruh dapat harta yang banyak dari mana? Dari orang Mesir. Dengar baik-baik, catat di otak saudara.
most likely Tuhan banyak memberkati umatnya. Bukan dari anak Tuhan. Dari orang Mesir. Kenapa dari orang Mesir? Karena harta terbanyak ada di orang Mesir. Tuhan titipkan kepada mereka. Untuk siapa? Untuk siapa? Ya puji Tuhan, yang ngaku saya, yang gak mau nanti buat saya aja. Ya, kalau saudara terlalu rohani gak berani bilang harta terbanyak orang dunia simpan buat kita, gak apa-apa, saya masih mau. Ya, saya mau beli gedung di gereja, saya mau membiayai pelayanan, saya mau membiayai dana misi dan lain sebagainya. Itu butuh dana yang banyak. Amin. Nah, saudara perhatikan. Ini adalah janji kepada orang yang diurapi. Selanjutnya kita lihat janji yang lain. Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Saudara bisa mengikuti saya? Yesaya 44 ayat 1 sampai 5. Sudah? Yuk kita baca. 2, 3. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub, hambaku yang dan Israel yang kupilih. Nah ini spesifik kepada bangsa Israel yang Tuhan panggil, yang Tuhan pilih. Oke, clear? Kalau tadi kepada semua umat pilihan Tuhan, sekarang spesifik. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih. Saudara perhatikan, kalau saya bilang kepada Kosmas, Kosmas jangan takut. Kita seringnya take it for granted, ya sudah, oke, jangan takut. Tanpa kita berpikir bahwa kalau saya ngomong kepada Kosmas jangan takut. Saya sebetulnya sudah tahu bahwa Kosmas akan mengalami satu kejadian yang akan membuat dia takut. Nangkap nggak? Are you with me? Jangan takut. Kenapa saya mesti ngomong jangan takut? Karena engkau akan atau sedang menghadapi situasi yang menakutkan. Sehingga Tuhan berkata jangan takut. Terus yang berikutnya apa? Hai hambaku Yakub dan hambaku Yesurun yang telah kupilih. Saudara perhatikan. Kita dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, bukan berarti kita tidak akan menghadapi situasi yang menakutkan. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi situasi yang kekeringan. Bukan berarti kita tidak pernah menghadapi situasi yang membuat kita gentar, membuat kita gemetar. Oke, ayat yang ketiga. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas yang kering. Dan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Minggu lalu saya sudah berkata bahwa orang yang diberkati Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, anak cucunya Daud berkata perkasa di bumi. Mazmur 37 sekarang ditegaskan lagi. Bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan akan mengurapi juga anak cucunya. Jadi whatever you do with God now will impact your son, your children and grandchildren. Are you with me? Saudara, betapa luar biasanya sebab aku akan mencurahkan air ke atas padang yang haus. Nah, kalau kita sedang kekurangan apa aja? Kurang makan, kurang minum, kurang duit, kurang kasih sayang, kurang apa? Kita dengan mudah berdoa lebih serius apa enggak? Tadi malam saya dapat satu kesaksian yang indah. Seseorang mengalami persoalan dalam pekerjaannya. Terus karena mengalami persoalan dalam pekerjaannya, suami istri ini berseru nangis lama di kaki Tuhan. Padahal dia sering berdoa tapi nggak pernah nangis katanya. Sudah lihat nggak? Tuhan memakai keadaan yang tidak mengenakan bagi kita untuk membuat kita lebih dekat kepada Dia dan mengalami jamahan Dia secara khusus. Next. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Jadi yang Tuhan katakan siapa nih? Anak-anak keturunan kita, mereka akan tumbuh seperti rumput.
Rumput tahu nggak tumbuhnya? Coba kalau saudara lihat, mana rumput lebih tumbuh pada waktu winter atau pada waktu summer? Summer, kalau waktu winter mungkin potong rumput 3 bulan sekali. Tapi waktu summer, tiap bulan harus dipangkas. Saudara lihat, janji Tuhan. Di tengah keadaan terik, di tengah keadaan panas, di tengah keadaan susah, kita tetap akan bertumbuh. Amin. Ayat 5, yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, dan yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Saya menyimpulkan ini. Next slide. Nah, saudara baca. Saya menyimpulkan di sini bahwa yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang kedua akan berkata, aku menyebutkan dirinya dengan nama Yakub. Yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan dan menggelari nama Israel. Saudara, waktu zaman saya remaja, belum ada namanya generasi billboard, stiker, bumper stiker. Tetapi setelah saya menjelang tua, sebelum saya kemari, itu ada satu muncul kegerakan baru di dalam kerohanian. Anak-anak muda sekarang, bukan sekarang, pada waktu itu sampai sekarang, mereka dengan berani mendeklarasikan dirinya bahwa mereka adalah milik Tuhan. Ada tulisan di dalam mobil-mobil mereka. Yang punya mobil sport mereka pakai seat belt-nya no fear atau fear of God. Betul nggak? Saya katakan itu generasi bumper stiker. Saking kebacutnya stikernya, ada banyak stiker yang salah kaprah pun mereka pasang. Ada seseorang dengan bangga, saya masuk ke mobilnya, di depannya tulisan, God is my co-pilot. Saya keplak kepala orang itu. Saya bilang, plok, salah lo kamu. Lo apa salahnya? Lah ini karena God is my co-pilot. Berarti yang pilotnya siapa? Ya kamu, yang makanya hidup kamu gak beres terus. Iya kan? Saudara pernah baca nggak kayak gitu stiker seperti itu? Dan sebelum itu ada, Yesaya sudah menubuatkan di sini bahwa orang yang diurapi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, keturunannya akan exploit. Dan sekarang saya bawa di tangan saya ada satu pergelangan tangan, pelengkaret, tulisannya Gospel People, Deep and Wide. Saya disuruh pakai, gak mau. Tetapi anak muda beli, pakai yang kayak gini. Inilah yang dikatakan generasi stiker, generasi wristband. Ya apa ya? Sekarang juga ada banyak yang wristband yang berkata apa? www apa? Ada lagi yang what will Jesus do, ya kan? Jadi mereka ada lagi yang berkata bahwa they will keep virginity until married, dan slogan-slogan yang begitu berani. Yesaya sudah menubuatkan orang yang diurapi Tuhan akan muncul satu sisi yang seperti itu. Dan waktu Yesaya menulis ayat ini berapa ribu tahun yang lalu, Yos? Yesaya ke sekarang lebih daripada 2000-4000 tahun yang lalu. Ke Yesus saja 2000, ke Yesaya mungkin 4000 tahun. Dan nyatanya waktu itu Tuhan, sampai sekarang, sampai anakku masih pakai kayak gini. Lihat di gerangan tangannya. Bumper sticker, wristband sticker, dan lain sebagainya. This is the one. Anak-anak muda mereka berani deklarasi kekudusan. Mereka berani deklarasi kebenaran firman. Walaupun katanya juga kadang-kadang sedikit nyeleneh, no fear, mana ada no fear. Ya. Kalau mau lebih baik ya fear of God, itu benar gitu loh. Kalau no fear, gak ada orang no fear. Oke. Nah, next slide. Saya membuat satu statement. Dari rangkaian dua perikop ayat, saya menulis seperti ini. Yuk kita baca 2-3. You must not divine by what is going on around you. But you must divine by the anointing that is working inside of you. Saudara,
Ini sangat relevan statement ini dengan apa yang kita hadapi saat ini. Dunia menyodorkan kepada kita saat ini COVID-19. Dunia menyadarkan pada kita saat ini bahwa keadaan uncertainty. Lalu kita jangan panik dibuatnya. Apa yang dunia katakan, apa yang tokoh-tokoh katakan, apa yang orang-orang ahli katakan, kita sedang menghadapi saat-saat uncertainty. Yes, it is for them, but for us we have something certain. That Jesus called you, Tuhan yang memanggilmu, itu mengurapimu dan menjaga engkau. Perhatikan ini, kesalahan kita seringkali kita tahu kita diurapi, kita dijagai, kita dipanggil, tetapi kita dipengaruhi dengan cara berpikir mereka. Ya apa ya? Inilah yang membuat kita akhirnya on off, stres, gak bisa tidur, dan lain sebagainya. Iman ada, tapi iman dikalahkan dengan keadaan situasi yang orang bilang yang seperti itu. Jangan membantah circumstance, tapi jangan izinkan circumstance drive your life. Amin. Habis gimana Pak? Saya mesti begini. Nggak ada yang bilang mesti. You have a right to choose what is you going to do. Saudara punya kemampuan, saudara punya hak untuk memilih apa yang kau mau lakukan. Saya sering katakan begini, banyak orang ngomong, banyak situasi terjadi, banyak keadaan datang. Tetapi yang mendrive kita bukan itu, yang mendrive kita adalah keputusan yang kita buat. Are you with me? Nah, keputusan yang kita buat adalah pertarungan atau peperangan antara situasi dengan kenyataan, ini kenyataan situasi, dengan kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Seringkali pengertian kita kesalahannya di sini. Karena kita tahu kenyataan, kita berjalan dalam kenyataan. Waktu kita berjalan dengan kebenaran iman yang Tuhan taruh, kita akan dibilang orang apa? Udah hidup tuh jangan ngawang-ngawang. Mendarat. Saya berkata, you wrong. Kalau hidupmu berdasarkan mendarat di bumi, maka kita nggak beda dengan orang-orang bumi. Alkitab berkata, Paulus berkata, we are living on earth but we are out of the world. Get the point? Buktikan bahwa kita hidup tidak digovern dengan keadaan dunia. Kita hidup digovern, diperintah oleh urapan yang keluar dari hidup kita. Nah, taruh itu sekarang. Sekarang saya ingin dengan waktu cepat tinggal 25 menit lagi. Wah, urapan yang Tuhan berikan kepada kita sejak zaman dahulu sampai nanti selamanya. Itu urapan yang very, 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 very powerful. Yuk, kita lihat. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Saudara perhatikan. Coba lihat saya. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan membawa dengan. Loh, ada orang enggak? Baca ayatnya enggak? Tuhan membawa dengan. Sayap Raja Wali itu artinya apa? Kuasa Roh Kudus. Kuasanya Tuhan sendiri yang mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Tapi faktanya, realitasnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemana? Padang pasir. Jadi Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, realitanya di padang pasir, tetapi di padang pasir inilah dia ketemu dengan bangsanya. So, dari sejak zaman dulu urapan itu membawa kita ke padang pasir. Bahkan Yesus sendiri pada waktu selesai dibaptis, diurapi, langit terbuka, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Lalu setelah itu dia bawa kemana? Ke padang pasir. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus, bukan oleh roh kuda. Kita seringkali berkata bahwa kalau kita mengalami padang pasir, itu roh kuda atau Roh Kudus yang membawa kita ke sana. Roh Kudus
Yesus yang membawa kita masuk ke padang pasir. Dan di padang pasir kita ketemu dengan Tuhan. Bahkan Musa sendiri diberikan oleh firman Tuhan kepada dia. Musa bilang kepada Firaun bahwa aku membawa umatku keluar untuk apa? Untuk berdoa di padang pasir. Saudara lihat, pengalaman padang pasir, pengalaman kelemahan adalah alat yang sangat kuat untuk membawa kita dekat kepada Tuhan. Next kita lihat. Jadi sekarang, belum. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Perhatikan, kalau baca ayat ini, coba pertanyaan saya. Rencana Tuhan untuk menjadikan bangsa Israel umat kepunyaannya sudah jadi atau belum? Sudah jadi atau belum? Belum. Kenapa belum? Karena ada persyaratan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara perhatikan, syaratnya adalah taat sepenuhnya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita umat kesayangannya. Umat kesayangannya itu apa? Treasure. Tahu treasure? Harta pusaka, harta karun. Dengar baik-baik. Harta karun saudara apa? Tas Hermemu yang 1M. Harta karunmu apa? Sertifikat rumah. Harta karunmu apa? Saudara bisa sebutkan apa saja. Tetapi Tuhan berkata, harta karunku bukan seluruh harta di bumi. Harta karunnya Tuhan siapa? Jangan banyak-banyak lah kita. Siapa? Saya. Kenapa sih susah nyebut saya? Engkau adalah harta karunnya Tuhan. Sejak zaman perjanjian lama Tuhan sudah ngomong. Bangsa Israel itu harta karunnya Tuhan. My treasure. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara perhatikan. Menjadi harta kesayangan dengan tugas apa? Menjadi imam dan raja-raja. Hei, orang tua yang ada di sini. Sudah jadi imamkah engkau buat anak-anakmu? Kalau ada pertanyaan dari anakmu yang gak tahu, nanti tanya Opa Sam. Nanti tanya Oma Lydia. Nanti tanya Uncle Yosi. Saudara, you are the priest of your family. Engkau adalah imam bagi rumah tanggamu. Amin. Amin. Ini bagi bangsa Israel. Sekarang sebelum ini mundur sedikit kitab Kejadian, gak usah ditulis. Ayat yang paling saya suka apa? Kejadian 1 ayat 28. God bless them and God said to them, 1. Be fruitful. 1. Be multiply. Fill the earth. Subdue it. Having dominion. And sampai seluruh dunia. Itu sudah janji Tuhan kepada Adam. Sama berkuasa di atas muka bumi sampai keturunan kita. Lalu Adam gagal, Tuhan mengulang kepada Musa dengan eksperimen menjadikan satu bangsa pilihan. Israel menjadi umat pilihannya. Sekarang diulang lagi dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Next slide. 1 Petrus 9. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh. Bicara dengan siapa ini? Bicara untuk siapa ini? Untuk Anda. Kalau tadi untuk Israel, yang kitab Kejadian untuk Adam, kitab Kejadian bicara untuk Adam, kitab
Keluaran bicara untuk Tuhan menggenapi janjinya kepada Musa dan keturunannya dan orang Israel. Lalu Petrus berkata bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, yang kudus dan kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah. Betul gak kita bukan umat Allah? Tetapi yang sekarang menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Lengkap rencana Tuhan dari mulai penciptaan manusia, diripit dengan pembentukan bangsa Israel. Sekarang menjadi bangsa-bangsa termasuk kita. Tuhan punya rencana yang sama, yang baku dan tidak akan pernah berubah. Bahwa kita umat pilihannya, umat yang diurapi berkuasa di atas muka bumi dengan kuasa kerajaan sorga. Dengan menjadi imam-imam. Pengertian imam bukan semuanya jadi gembala kayak saya. Kalau engkau dipanggil ya, kalau engkau enggak dipanggil, engkau bisa menjadi imam di tempat pekerjaanmu. Engkau bisa menjadi imam di tempat bisnismu. Engkau bisa menjadi imam di sekolahmu. Amin. Jelas? Clear. Adam, Israel, bangsa-bangsa termasuk kita. Semuanya structure banget Tuhan berkata. Pengurapan untuk menjadikan kita sebagai raja-raja dan berkuasa di bumi tidak berhenti sampai kepada kitab Wahyu, tapi akan berlangsung everlasting. Kita lihat buktinya Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Bahwa inilah rencana Tuhan yang baku, yang kekal. Orang-orang yang diurapi akan punya kingship atau kingly anointing dan priesthood anointing, keimaman. Saudara perhatikan, kalau engkau mau menjadi imam tapi enggak mengerti firman, imam apa? Imam apa? Bacalah firman, hiduplah bergaul dengan Tuhan, maka engkau akan menjadi imam yang benar. Amin. Kita lihat Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6 kita baca 2, 3. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara perhatikan saya. Tadi di kitab Keluaran, kalau engkau setia, kalau engkau menjaga firmanku, kalau engkau menjaga Tauratku dan bla bla bla, maka kamu akan menjadi, kan belum toh? Tetapi di kitab Wahyu ini jelas dikatakan, kita lihat ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi, beda gak dengan yang Keluaran? Bedanya di mana? Di kitab Keluaran rencana, di Kejadian rencana. Tetapi di kitab Wahyu bukan rencana, it's done. Dan bukan karena kita yang taat, bukan karena kita yang setia, bukan karena kita yang hebat, tetapi jelas dikatakan yang telah membuat kita. Siapa yang buat? Dia, Tuhan. Kenapa? Mewariskan kemenangannya, mewariskan kerajaannya kepada kita. Karena Dia sudah menang di atas kayu salib dengan darah dan tubuhnya yang tercabik-cabik. Dan menjadi imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan bahwa Tuhan memberikan kita raja dan imam. Are you with me? Just take it. Just receive it. You don't have to do anything. Hanya yang kita perlukan cuman believe and receive. Are you with me? Lalu ditegaskan lagi dalam Wahyu yang lain. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Next. Saya masih keburu sampai selesai. Masih punya 15 menit. Oke. Wahyu 5. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Dan engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Perhatikan saya.
Zaman Adam, Tuhan janji kepada Adam akan menjadi penguasa-penguasa bumi. Zaman Musa, Tuhan berjanji kepada Musa, bangsa Israel adalah umat pilihannya untuk menjadi keturunannya berkasa di muka bumi, menjadi imam-imam. Lalu zaman perjanjian baru, Tuhan berkata lewat Petrus bahwa seluruh bangsa, seluruh muka bumi akan Tuhan panggil, akan Tuhan jadikan umat kepunyaannya. Di dalam kitab Wahyu, mereka sudah dipilih, mereka sudah dibayar, mereka sudah ditebus oleh Allah. Bagi Allah setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara perhatikan, kalau ada orang pendeta, kalau ada pengkhotbah, pengajar Alkitab berkata, Tuhan Yesus akan datang sangat segera dan bangsa Israel sudah dibuang dari perjanjian, tolak pengajaran itu. Bangsa Israel tidak akan pernah ditolak dari perjanjian untuk mewarisi bumi. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih mengerjakan bangsa Israel dan bangsa-bangsa dalam pengertian gereja akan menjadi satu dan akan menjadi gereja yang kudus. Inilah yang Tuhan janjikan. Di akhir zaman akan terjadi pertobatan besar-besaran bangsa Israel dan pertobatan besar-besaran bangsa-bangsa yang akan turun menjadi satu kerajaan, kerajaan imam bagi Allah. Saudara harus mengerti gambar besar dari Alkitab. Jangan cuma lihat kejadian, wabah, bencana, penyakit, perang. It will happen and growing and growing and growing. Tetapi rencana Tuhan yang besar dari kitab Kejadian ini. Kita diurapi, kita mengalami kelemahan, kita mengalami kekurangan, kita mengalami persoalan. Tetapi rencana Tuhan terus berjalan dan tidak pernah gagal. Dan Tuhan sudah menang di atas kayu salib untuk membuat dan engkau yang telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara perhatikan, menyatunya Israel dengan bangsa-bangsa menjadi imam yang berkerajaan. Inilah yang Tuhan sedang bentuk. Are you with me? Itu sebabnya saya sangat suka kita kalau bisa tiap tahun ke Israel berdoa untuk mereka. Karena pada waktu kita berdoa untuk umat pilihan Allah, dikatakan berkat Tuhan turun atas hidup kita. Pray for the peace of Jerusalem. Karena itu adalah umat pilihan Allah yang kekal, yang tidak akan pernah dibuang. Yuk. Of course. Semua bangsa-bangsa nanti akan menyatu. Tapi akan tiba masanya nanti bangsa Israel juga akan dibuang. Akan dikucilkan oleh bangsa-bangsa. Inilah masa kesusahan bagi Yakub. Yang dikatakan nanti masa antikris akan muncul selama 3,5 tahun. Dan inilah problem yang sangat ditakutkan oleh gereja yang bodoh. Karena gereja ketakutan dengan persoalan ini. Saya katakan no. This is not for the church but this is for the Jacob's trouble. Sekarang memang sedang di-uniting dulu, tetapi nanti mereka akan disek, bangsa Israel ini akan dipepetkan dan dibawa ke padang pasir. Mereka akan diganjar dari seluruh bangsa, akan menghancurkan mereka supaya mereka berkampanye. Teriak cari Tuhan. Jangan panik dengan keadaan itu. Jangan panik dengan keadaan itu. Tuhan sedang menyiapkan sebuah kerajaan yang besar, gabungan antara Israel dengan bangsa-bangsa. Are you with me? This is the people of anointed king, kingly anointed, sedang terjadi di tengah kita. Saudara jadi anak Tuhan jangan cuma lihat fokusnya kepada hidupku, aduh kerjaanku susah, aduh persoalanku susah. Mari kita lihat skala besar kita ini hanya sebagian titik kecil daripada rencana Tuhan yang begitu besar. Oke, kita lihat lagi yang terakhir. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Oh sudah, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10 sudah. Sekarang kita lihat. Bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke perjanjian Tuhan seperti yang Tuhan janjikan itu. Yuk kita lihat. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yuk kita baca. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup.
Jadi firman Tuhan yang Anda baca adalah roh yang hidup. Lalu kalau nggak pernah baca Alkitab gimana? Yang dibaca internet, kupasan orang, semuanya dibaca tafsiran orang. Tapi Alkitab sendiri saudara nggak pernah baca dengan benar. Roh yang menghidupkan itu lahir daripada pembacaan Alkitab. Ayat yang saudara baca itu roh, bukan cuma sekedar word. Itu yang akan menguatkan hidupmu, itu yang akan menguatkan rohmu. Kalau kerja 18 jam, 20 jam dibelain demi susah. Cari duit. Baca Alkitab 5 menit, 10 menit. Di sini nggak ada yang begitu. Kalau ditanya baca Alkitab nggak? Aduh capek om, pulang rumah udah jam segini, ini. Kelihatan dari sisi hidupmu, apakah engkau hidupnya? Kau anak Tuhan, tetapi hidupmu tidak diatur oleh roh Tuhan. Dan ini yang banyak terjadi di gereja saat ini. Tidak heran banyak gereja sangat-sangat panik dengan keadaan apapun yang terjadi. Seperti statement saya tadi, we are governed by the circumstance, not governed by the spirit within you. Next, sekarang lihat bagaimana teladan Yesus sendiri dalam kehidupannya. Matius pasal yang ketiga ayat 16-17. Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Hei anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Apa namanya ini? Apa namanya ini? Baptisan Roh Kudus. Yesus yang walaupun hidup dan lahir karena Roh Kudus, Yesus perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Halo? Lihat gak? Lalu bagaimana kalau kita berkata bahwa kita anak Tuhan tidak perlu dipenuhi oleh Roh Kudus? Tidak perlu dikuasai oleh Roh Kudus. Yesus sendiri menulis. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Bukan cuma dipenuhi. Saudara jangan kaget, jangan lompat. Bahwa Yesus bukan hanya lahir karena Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus, tetapi hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 38. Yuk baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Berkata begini, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Bagaimana Allah mengurapi Roh Kudus dengan kuat kuasanya dan berjalan melakukan karya Roh Kudus. Betul nggak? Berjalan dengan karya Roh Kudus, betul enggak? Jangan berjalan dipimpin karena kebutuhan duit. Jangan berjalan karena dipimpin karena kebutuhan ekonomi. Jangan berjalan karena dipimpin dengan kebutuhan untuk beli mobil baru, beli rumah baru. Jangan berjalan karena dipimpin oleh keinginanmu. Tapi berjalan dipimpin oleh keinginan Roh Kudus. Dan saya percaya keinginan Roh Kudus bukan aduh Pak. Kalau keinginan Roh Kudus kan mestinya saya hidup di gereja mulu. Kaplok. Itu bukan Roh Kudus, itu roh kurang kudus itu. Roh Kudus akan berjalan sesuai dengan panggilanmu saudara. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi pengusaha, engkau akan diberikan karunia untuk melihat opportunity. Bisnis yang orang lain gak lihat, engkau akan lihat. Kalau engkau dipanggil untuk menjadi pengajar, engkau akan dibuka pengertian-pengertian dari yang tidak pernah engkau pikirkan. Tiba-tiba waktu engkau merenung, tiba-tiba waktu engkau berjalan, baca Alkitab kau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Kalau engkau dipanggil untuk jadi apa saja, Roh Kudus yang ada di dalam dirimu akan memimpin engkau memanifestasikan dalam karya-karya hidupmu. Amin. Tetapi itu bisa engkau kubur karena engkau kelelahan. Karena fokus utamamu adalah circumstance kebutuhan manusia. Itu yang positif. Yang negatif lebih banyak lagi. Enggak peduli lagi dengan keadaan
Rohaninya yang penting kan gue mau apa yang gue lakukan. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Yang positif adalah hari Minggu harusnya ke gereja. Nggak ke gereja, lawn mowing. Hari Minggu harusnya ke gereja, nggak ke gereja, shopping. Kan butuh kebutuhan, bukan shopping mewah-mewah, shopping kebutuhan keluarga apa semuanya. Jadi nggak ada harinya Tuhan. Yang ada hari keluarga. Jadi yang menjadi Tuhan bagimu adalah keluargamu, kehidupanmu. Tuhanmu di mana? Kalau sempat. Nggak nyindir tapi nyikat. Kita banyak sekarang mengganti godly gospel dengan social gospel. Kita datang ke gereja untuk bersosialisasi bukan untuk cari Tuhan. Kita datang ke gereja untuk show muka kepada Bapak dan Ibu Gembala supaya nggak diteleponin. Kita datang ke gereja hanya untuk sekedar mencari alasan aku nggak salah. Rasa bersalah kalau nggak ke gereja. That's religious. Tetapi yang benar adalah aku lapar dan haus. Amin. Aku lapar, kalau nggak dengar firman nggak bisa nih. Aduh nggak bisa jalan, nggak kuat, nggak jalan. Itulah firman yang hidup menjadi kebutuhan. Dan Yesus sendiri dipimpin dengan pengertian yang seperti ini. Bagaimana dia keluar, bagaimana mengusir setan. Wah ada usir setan, nanti dulu panggil Pak Sam dulu. Saya nggak bisa ngusir setan. Nggak begitu. Berdoa buat orang sakit apalagi. Gua nggak punya karunia, yang bilang punya karunia siapa? Jangankan berdoa buat orang sakit, jangankan berdoa buat orang kerasukan. Berdoa di KM aja susah. Ayo berdoa, masa saya? Loh iya maunya siapa? Hei, tapi kalau kamu lagi kepepet kebutuhan, doa kok bisa? Nangkep nggak? Saudara, iblis akan memakai banyak cara untuk membuat kita tidak melakukan komunikasi dengan benar dengan Tuhan. Walaupun Yesus penuh Roh Kudus, tidak ada dosa sekecil apapun. Yesus tetap mengalami satu fase ketakutan, kegentaran. Kita buka ayatnya, Matius 26 ayat 36 sampai 38. Yuk kita baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius setelahnya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Kata gentar boleh nggak saya ganti takut? Kata gentar boleh nggak saya rasa ganti dengan mengalami kelemahan total? Ayat 38, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Saudara lihat, pengurapan yang paling top, yang tidak ada limitnya. Pengurapan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dalam satu momen, dalam satu keadaan, dia mengalami stres yang berat. Dia mengalami ketakutan seperti mau mati rasanya. Bahkan dengan stres yang berat pembuluh darahnya pecah, keluar keringatnya menjadi darah. Kita tidak pernah ada yang mengalami stres seperti Tuhan Yesus stres. Daud mengalami kelemahan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi tidak mengalami pembuluh darah pecah seperti Yesus. Elia mengalami kelemahan, lari ke gua. Paulus mengalami kelemahan. Duri dalam daging, berdoa tidak Tuhan jawab. Tapi Yesus sama enggak berdoa? Berdoa. Tapi apakah dengan berdoa ketakutannya hilang? Halo? Tidak. Dengan berdoa ketakutannya tidak hilang. Tetap terjadi darahnya mengucur dari seluruh tubuhnya. Saya mau berkata begini, no matter how high your anointing, how powerful your anointing, kau akan diperhadapkan satu masa, I am weak. I couldn't do anything. Dan itu bukan untuk menghancurkanmu. Dan itu bukan untuk melindasmu. Tapi itu untuk engkau melihat bagaimana Tuhan turun dengan kuasa yang lain. Dengan kuasa yang lebih daripada yang pernah kau alami. Yesus berdoa di Getsemani. Dan pada waktu itu Tuhan mengirimkan malaikatnya spesial turun
dan menjamah dan menguatkan Yesus. Pertanyaan saya, waktu Yesus sebelum berdoa, dia minta nggak kepada murid-muridnya untuk menyertai dia? Dia minta nggak? Minta, ayo duduk bersama aku dengan berdoa. Berdoa bersama dengan aku 1 jam saja. Apa muridnya lakukan? Tidak, tidur. Dengar baik-baik. Waktu engkau dibawa kepada persoalan, waktu urapanmu tidak bekerja, dan engkau berharap kepada teman-temanmu, kepada gembalamu, kepada orang-orang yang menguatkanmu, engkau akan dikecewakan oleh mereka. Dan jangan marah kepada mereka. Jangan benci kepada mereka. Jangan bilang kepada mereka, kok anak Tuhan kok nggak nolong aku, kok kamu nggak bantu aku seperti itu. Dengar, waktu kita dibuat kecewa oleh orang-orang yang kita jadikan andalan, this is the time for you to see God personally. Amin. Amin. Ini saatnya engkau dikecewakan oleh saya. Engkau dikecewakan oleh ibu gembala. Engkau dikecewakan oleh gembala KM. Engkau dikecewakan oleh saudaramu. Oleh orang tuamu. Oleh siapa yang kau jadi andalan. Jangan kecewa itu menggovern hidupmu. Tapi pakai kekecewaan itu untuk datang cari Tuhan. Gua gak peduli orang lain. Yang gua peduli cuma Tuhan gua. Amin. This is the time. Haleluya, haleluya. Waktu saya sudah habis. Tapi boleh gak saya minta tambah 10 menit aja ya. Saya mau mengulang yang minggu lalu. Yang minggu lalu saya berkata begini. Sudah perhatikan. Waktu dalam keadaan tertekan. Dalam keadaan kepepet. Dalam keadaan lemah. Dalam keadaan gentar. Ketakutan mau mati. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan kirimkan malaikat kepada Yesus. Sudah perhatikan ini. Saya akan mengulang apa yang saya katakan minggu lalu yang tadi Willy katakan. Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya. Saudara, dunia, keadaan, circumstance akan drive kita, akan menggiring kita kepada situasi keadaan yang makin hari makin hancur, makin gelap, makin penuh dengan masalah, makin sepertinya tidak ada harapan. Di dalam kitab Kejadian, iblis digambarkan seperti apa? Ular. Are you with me? Dan dengan ular aja Adam sudah kalah. Tetapi iblis bertumbuh powernya. Iblis bertumbuh kekuasaannya. Iblis bertumbuh intimidasinya. Kita baca sekarang dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Waktu saya menemukan ini saya sangat diberkati. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Di dalam kitab Kejadian iblis seperti ular menghancurkan pekerjaan Adam. Are you with me? Tetapi dalam kitab Perjanjian Baru di dalam 1 Petrus 5. Petrus melihat iblis sekarang tidak lagi ular tetapi menjadi singa. Singa yang mengaum-ngaum. Dan ini yang sekarang kita lihat, kita hadapi apa? Sekarang singa. Apa namanya? COVID, jangan keluar, takut. Nah, begitu kita mendengar singa mengaum, kalau di kebun binatang kita nggak takut. Tapi kalau Anda mendengar singa mengaum di rumahmu, apa yang terjadi? Lemes semua, terkencing-kencing. Benar nggak? Jangan-jangan ada singa nih, Mak, di dekat kita. Dan itulah yang terjadi. Iblis selalu berkata dengan singa yang mengaum. Dengan persoalan yang mengaum-ngaum, mengancam di telingamu. Mengaum-ngaum terus. Dan itulah tugas iblis. Gunanya cuma menakut-nakuti. Dan membuat kita menjadi lemah, loyo, lelah. Dan akhirnya menjadi totally drops. Karena ketakutan. Yang terakhir, dalam kitab Wahyu, iblis digambarkan seperti apa? Wahyu 12 ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Listen carefully, terutama Willy atau yang bertanya, bahwa jangan takut. Iblis menjadi naga belum terjadi. Ini akan terjadi. Pada waktu Tuhan memberikan antikris kekuasaan
Dan antikris ini adalah lambang daripada si iblis, si ular tua yang akan menggerogoti dan menguasai. Dengar, waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus hanya menguasai Asia kecil, Asia minor, yaitu daerah kekaisaran Romawi. Dan waktu antikris akan datang, antikris bahwa dia akan meniru perbuatan Kristus. Dengar baik-baik, Kristus tidak diberikan kekuasaan untuk seluruh dunia waktu dia hidup di atas muka bumi. Antikris juga tidak akan diberikan kekuasaan seluruh dunia. Antikris akan diberikan kekuasaan. Dalam kitab Wahyu dikatakan ada binatang besar dengan 10 tanduk, 3 tanduk dan 1 tanduk. Itu adalah Roman Revived Empire. Kekaisaran Romawi akan bangkit kembali dan akan menjadi 10 negara dan menjadi 3 negara dan dikuasai oleh seseorang namanya Antikris. Dan inilah baru naga akan muncul. Dan ini powerful banget iblis. Iblis. Udah saya ngomong masih tanya. Jangan tanya itu. Saya nggak mau ngomong siapa negaranya karena banyak orang yang menafsirkan tetapi semua keliru. Jadi lihat, naga besar si ular tua itu disebut iblis. Antikris bukan naga, antikris adalah nabi palsu. Dengar, untuk lanjutannya lebih jauh, sampai hari ini neraka yang disebut neraka atau Gehenna, neraka jahanam, itu belum ada penghuninya. Yang dikilang neraka oleh kita sekarang orang yang tidak mati, tidak di dalam Tuhan mati masuk neraka, itu bukan Gehenna, tapi itu adalah Hades. Hades adalah alam maut, tempat di mana orang-orang yang tidak kenal Tuhan rohnya ditaruh, sementara kita yang hidup dalam kebenaran ada di dalam Firdaus atau Abraham Bosom. Dan ini semua tempat ada di surga tingkat ketiga. Surga tingkat kedua adalah Alkitab berkata dalam kitab Yudas untuk memenjara orang-orang atau bukan orang, malaikat-malaikat yang tidak taat kepada Tuhan dan dimasukkan ke dalam lubang yang tak terduga dalamnya. Itu Tartaros. Itu neraka yang kedua. Neraka yang ketiga adalah, neraka yang pertama adalah Gehenna. Itu masih kosong. Nanti setelah naga si ular tua dan antikris si nabi palsu dihancurkan oleh semburan nafas Yesus, maka mereka akan diikat, dirantai, dimasukkan ke lubang. Itulah belum Gehenna, masih Tartaros. Setelah 1000 tahun nanti baru akan keluar dan merekalah yang pertama akan dicampakkan kepada Gehenna atau neraka jahanam atau kematian yang menyala-nyala. Yaitulah kematian yang kedua. Yang pertama masuk adalah antikris dan nabi palsu. Oke, saya sampai di situ dulu. Saya tidak menyinggung itu, tetapi karena ada yang tertarik dengan segala macam pengajaran akhir zaman, akhirnya saya ulas sedikit di sini. Nah sekarang, ular, singa, dan naga. Kita lihat, semua dikalahkan. Mazmur 91 ayat 13. Mazmur 91 13, ayo baca. 2, 3. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Orang yang berlindung dalam naungannya Tuhan, hidup dalam kehidupan Tuhan yang maha kuasa, maka kekuatannya, kehidupannya akan melangkahi ular, singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Dan engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Tidak ada satu kekuasaan yang bisa menghancurkan engkau, even antikris. Even nabi palsu, bohong kalau ada orang bilang, kalau kamu enggak sungguh-sungguh, nanti kamu akan ditelan oleh ular naga. Enggak. Amin. Jangan takut dengan pengajaran-pengajaran akhir zaman yang menakutkan, karena pelajarannya tidak benar. Kelemahan, next slide. Kelemahan bukanlah kekalahan, tetapi suatu keadaan yang lebih berserah dan mengandalkan kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang sudah diberikan kepada bersama dengan Roh Kudus yang hidup di dalam kita. Ini statement yang saya buat. Kelemahan bukanlah kekalahan. Sampai kita berhenti menyerah, kita menjadi kalah. Tetapi pada waktu kita belum menyerah, kita tidak kalah. Kita mungkin lemah, kita mungkin lelah, seperti Daud, seperti Tuhan Yesus, seperti Paulus, seperti Petrus, seperti siapa saja. Seperti Musa pernah mengalami kelelahan. Tetapi bukan berarti kekalahan. Tetapi itu adalah merupakan titik point, turning point. Untuk dimana kita mengalami kekuatan yang dari Tuhan. Oke, Roma 8 ayat 11. Ini satu kunci lagi yang buat kita hidup dalam berkemenangan. Roma 8 ayat 11 berkata apa?
2, 3, dan. Coba bareng-bareng yuk. 2, 3, dan. Coba saya baca, saya renungkan sebentar. Saudara berikan waktu untuk menunggu sebentar. Dan jika roh dia. Kenapa pakai kata jika? If. Kenapa pakai if? Karena ada banyak anak Tuhan yang hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Ada banyak anak Tuhan yang duduk di gereja, yang hidupnya dipimpin oleh perasaan dan pikiran, oleh berita. Makanya dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Jika kuasa Roh Kudus yang membangkitkan Yesus dari kematian ada di dalam kamu, engkau bukan tidak mengalami kelemahan, engkau bukan tidak mengalami kekurangan, engkau bukan tidak mengalami problem, tetapi maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Ini bicara tentang keselamatan kekal. Tubuh kita yang tadinya harus mati karena ada berbuat dosa, maka harus mati, kita juga harus mati. Yang diam di dalam kamu dari fana akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Yesus, yang membangkitkan Yesus dari kematian, akan membangkitkan engkau dan saya dari kelemahanmu, dari kekuranganmu, dari kematianmu. Amin. Engkau membutuhkan kekuatan pada waktu apa? Pada waktu lemah. Engkau membutuhkan mujizat pada waktu apa? Menghadapi persoalan. Engkau membutuhkan pertolongan pada waktu apa? Pada waktu dalam kesulitan. Engkau membutuhkan jawaban pada waktu apa? Pada waktu berjalan buntu, mentok dan lain sebagainya. Engkau membutuhkan kesembuhan pada waktu apa? Sakit. Dan semua itu dikerjakan oleh roh yang hidup di dalam. Exactly. Makanya pelihara Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Pelihara Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Jagai dia. Oke, satu ayat terakhir baru kita tutup. Sorry saya terlambat. Maaf. Tapi kalau dipotong ini enggak lucu, enggak enak rasanya. Ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Baru kita tutup. Wahyu 20 ayat 1 sampai 2. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut yang satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya berapa lama? That's it. Tadi saya katakan tadi, Willy. Lihat ini. Saya katakan tadi apa? Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga memegang anak kunci jurang maut, that's Tartaros. Dan satu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga. Siapa naga? Iblis. Ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia menangkapnya dan mengikatnya berapa? 1000 tahun lamanya. This is the fact. Naga yang bertumbuh dari ular, singa menjadi naga. Tetapi oleh Tuhan dirantai, diikat, dimasukkan ke dalam jurang yang tak terduga dalamnya. But not now. Sekarang naga masih ada. Naga masih menyesatkan. Tapi belum so powerful. Sampai nanti masa 7 tahun aniaya, 3,5 tahun baru masa antikris muncul, baru akan terjadi. Naga akan berkuasa, diberikan kuasa, tapi limited powerful. Limited area, dan jangan takut terhadap kita. Akan kena dampak, pasti. Akan kena impact, pasti. Tetapi tidak separah yang engkau pikirkan, yang didengung-dengungkan oleh banyak orang yang tidak menguasai pelajaran firman dengan benar. Bahwa antikris dimunculkan, dengar baik-baik, bukan untuk kita. Antikris dimunculkan untuk bangsa Israel. Kenapa? Tuhan Yesus sendiri berkata begini, aku datang dalam namaku, engkau menolaknya. Tapi nanti akan datang seseorang dengan namanya sendiri, engkau akan menerimanya. Siapa dia? Antikris. Dan banyak bangsa-bangsa Israel akan mengikuti mereka.
tetapi juga banyak bangsa Israel yang akan bertobat menjadi satu kerajaan dan imam dengan kita bangsa-bangsa menyambut kedatangan Yesus. Amin. Jangan takut dengan keadaan. Kita sudah dipilih, kita sudah diurapi dengan kuasa yang hidup di dalam kita untuk hidup lebih daripada berkemenangan. I am weak today, even though I am anointed, but I will strong with the anointing of God within me. Tuhan, hamba sudah selesai berbicara, ampuni